Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian yang berada di Denver atau di mana saja saudara-saudara berada. Kita merasa senang boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada sahabat yang kudus ini. Nah, kita merasa senang bahwa walaupun suasana di mana orang harus berbakti di rumah masing-masing, maka kita belajar akan firman Tuhan. Dan judul yang kita akan pelajari adalah pekabaran Elia untuk rumah tangga. Ya. Dan kita sering mendengar tentang pekabaran Elia, bukan? Ya, kita dengar bahwa ada supporting ministry katakan bahwa mereka punya pekabaran Elia. Ada kelompok Davidian yang katakan bahwa mereka itulah yang mempunyai pekabaran daripada Elia. Mereka katakan bahwa Victor Hotep adalah nabi mereka. Tetapi sebetulnya siapa yang punya pekabaran Elia? Ya. Baik, kita coba lihat di dalam Bible Commentary volume 4 halaman 1184 dikatakan Allah berseru kepada para utusannya untuk memakhlukkan hukumnya dalam roh dan kuasa Elia. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan umat bagi kedatangan pertama Kristus, dan kesungguhan menjadi ciri dari Elia, sang nabi, dan Yohanes Pembaptis, kita harus berusaha untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita sebagai umat Tuhan sebetulnya adalah umat yang mempunyai pekabaran Elia. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Nah sekarang kenapa ini adalah satu hal yang sangat penting? Sebab ini kita harus melihat ya bahwa selama ini kan kita sibuk, selalu pergi kerja, anak-anak sekolah, kegiatan masing-masing. Tetapi sekarang kita justru berada di rumah, dan masing-masing bertemu, bapak, ibu, anak-anak, dan sebagainya. Dan pekabaran daripada Elia yang terdapat di dalam buku Maliaki 4 ayat 5 dan 6 cocok sekali untuk keadaan kita sekarang ini. Apa yang kita dapatkan? Maliaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi pekabaran daripada Elia adalah orang tua memperhatikan anak-anak, anak-anak memperhatikan akan orang tuanya. Bukankah itu yang terjadi oleh saudara-saudara tidak bisa kerja? Ya. Saudara-saudara tidak bisa pergi ke tempat yang lain, ya selalu harus tinggal di rumah, maka perhatian itu adalah harus diperhatikan keadaan di rumah. Orang tua memperhatikan anak-anak dan anak-anak memperhatikan akan orang tua. Dan ini adalah pekabaran yang sangat penting sekali sebab yang pertama kita harus perhatikan justru adalah anggota keluarga kita masing-masing. Kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Misalnya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi ini Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau begitu kita harus mengutamakan akan anggota keluarga kita. Suami atau istri atau anak-anak lah yang kita harus utamakan untuk mengenalkan kebenaran, dan perhatian kita harus ditujukan kepada anggota keluarga, dan itulah sebabnya kita sekarang mempunyai lebih banyak waktu untuk memperhatikan satu sama lain. Nah, kita masing-masing mengetahui bahwa adanya ayat-ayat yang sangat penting tentang pekabaran yang terakhir. Kita harus ingat bahwa pekabaran daripada Elia itu adalah pekabaran terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan apakah itu pekabarannya untuk rumah tangga ataupun juga untuk semua kita? Baik, di dalam Christ Object Lesson halaman 415 dikatakan, the last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is the revelation of his character of love. Ya. Kemudian dikatakan the children of God are to manifest his glory in their own life and character. They are to reveal what the grace of God has done for them. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa sinar terakhir dari terang pekabaran kasih karunia yang terakhir yang harus diberikan kepada dunia ini adalah pernyataan dari tabiatnya yang penuh kasih. Anak-anak Tuhan harus memanifestasikan kemuliaannya melalui
kehidupan dan tabiat mereka harus dinyatakan bagaimana dampak kasih karunia Tuhan itu kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian di Denver atau di mana saja saudara-saudara berada, ingat, apakah pekabaran yang terakhir? Bukan Sabat, bukan makanan, tetapi bukan juga soal pemutaran atau yang dikatakan oleh para Dividian itu adalah 144.000. Kenapa? Semuanya itu adalah penting, tetapi pertanyaan yang kita harus ingat adalah bahwa siapa yang akan mendapatkan meterai Allah? Jawabnya adalah mereka yang mempunyai kasih Allah, itu tabiat Yesus. Kemudian siapakah yang akan masuk dalam 144.000? Oh, mereka adalah yang mempunyai meterai Allah, mereka yang mempunyai karakter daripada Allah, dan itu adalah yang penuh dan kasih. Jadi kalau gitu kasih, tabiat Allah merupakan pekabaran yang kita harus kabarkan ke mana-mana dan harus ditunjukkan melalui kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus mempunyai kasih dalam rumah tangga dan dimulai di rumah tangga. Itu berarti kasih harus mempunyai waktu untuk keluarga. Ya, sering kita tidak terlalu sibuk sekali keluar sampai tidak ada waktu di dalam keluarga. Maka dengan adanya lockdown ini, maka kita sekarang mempunyai waktu di dalam keluarga, bukan? Mau tidak mau orang tua harus memperhatikan anak-anak dan anak-anak harus perhatikan akan orang tua sebab berada di dalam rumah. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk memanifestasikan akan pekabaran daripada Elia tersebut. Ya. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, apakah rahasianya supaya kita bisa mempunyai kasih tersebut? Ya. Nah untuk itu kita harus ingat pekabaran Elia di Gunung Karmel. Ya. Pada saat terjadi kontroversi antara 450 Nabi Baal dengan Elia, ya kita bicara tentang pekabaran Elia. Kemudian apakah yang dikatakan oleh Elia di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21? 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dikatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Jadi itulah pekabaran daripada Elia, yaitu untuk menyembah akan Allah yang benar, bukan kepada Baal. Dan kita mengetahui bagaimana orang-orang ataupun Nabi Baal itu juga coba membangun akan mesbah, ya, untuk coba memanggil akan Tuhan mereka, memanggil Baal. Mereka tidak berhasil, mereka sampai toreh-toreh dia punya badan, ya, tetapi tetap tidak berhasil. Tetapi apakah yang dibuat oleh Elia? Ya, menyuruh mereka untuk membangun akan mesbah. Kemudian apa yang kita katakan? Ya, mesbah tersebut walaupun sudah diberikan itu air dan sebagainya, maka dikatakan sebagai berikut, ya, dalam ayat yang ke-38 dari 1 Raja-Raja pasal 18. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu bahkan air yang dalam padi itu pun habis dijilatnya. Luar biasa. Dan apakah reaksi mereka? Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka sambil berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, ya, mesbah penyembahan Allah. Inilah yang perlu diperlukan dalam setiap rumah tangga sekarang ini. Kita perlu mesbah, ya, keluarga. Sering sekali kita terlalu sibuk, pagi-pagi sudah pergi ke kantor ataupun kerjakan, dan anak-anak sudah pergi ke sekolah. Dan kita lupa mesbah keluarga. Ya. Kita lupa untuk mempunyai kebaktian untuk keluarga kita masing-masing. Dan ini yang ditekankan oleh Mrs. White dalam tanggal 22 Oktober tahun 1889, ya, dalam Review and Herald dikatakan, mereka yang mengakui nama Yesus tidak boleh melalaikan pendirian mesbah keluarga, di mana mereka dapat mencari Allah setiap hari dengan penuh kesungguhan, di mana mereka dapat mencari Dia dalam kebaktian. Nah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa ataupun anggota di Jemaat Denver, di mana saja saudara-saudara berada, ingatlah kita harus mempunyai mesbah keluarga. Kita harus dirikan mesbah keluarga itu berbakti, menyembahkan Tuhan yang hidup. Dan bukan hanya itu, kita diajak untuk berdoa. Dalam Child Guidance halaman 517 dikatakan, bila ada waktu di mana semua rumah harus menjadi rumah tempat berdoa, itu adalah sekarang ini. Ketidakpercayaan dan skeptisisme akan dikalahkan. Kejahatan, korupsi yang mengalir dalam semua tubuh manusia dan pemberontak menentang Allah akan patah dalam kehidupan. Namun dalam masa yang menakutkan ini,
Banyak yang mengakui orang Kristen tidak mempunyai kebaktian keluarga. Mereka tidak menghormati Allah dalam keluarga. Mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai dan takut akan Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam waktu yang menakutkan ini, bukankah sekarang waktunya? Orang-orang takut. Orang takut dengan coronavirus, orang takut oleh sebab tidak ada pekerjaan, orang takut tidak ada makanan, orang takut dengan segala macam penderitaan. Banyak orang yang mati dengan lebih cepat daripada waktunya. Ya, kita rasa bahwa kematian itu begitu dekat, ya, penyakit itu dekat di sekitar kita. Inilah waktu yang sangat menakutkan. Tetapi kita harus menggunakan waktu keluarga untuk berdoa dan berdoa untuk percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Misalnya, kalau kita ingat sekali dengan Roma pasal 8 ayat 28, bukan? Bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita lihat, apa yang terjadi dengan COVID-19 ini, apakah ada untungnya atau tidak? Ya, satu hal yang membuat orang banyak mati, yang membuat orang banyak sakit, lebih daripada 1 juta orang yang sudah terjangkit sekarang ini, kita dapatkan bahwa ternyata corona menyebabkan tertutupnya bar, klub malam, atau bioskop-bioskop, rumah bordil, kasino, dan tempat orang untuk berbuat maksiat. Kalau gitu ada untungnya ini, corona ini. Corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama dalam hidup dengan lebih sederhana. Jadi kita bisa mempunyai waktu keluarga yang lebih baik. Corona membuat manusia banyak berdoa, berharap pada Tuhan, dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Ya, jadi punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Corona mengejarkan cara bersin, batuk, dan cuci tangan. Artinya kita belajar kebersihan. Dan kita dapatkan juga beberapa artikel yang mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang vegetarian itu tidak kena corona. Wah, semoga betul-betul itu betul terjadi. Tetapi sesuai dengan apa yang terjadi dengan salah satu rumah sakit di China yang mempunyai lebih dari 50.000 orang pasien, dan ternyata bahwa tidak ada satupun yang vegetarian yang kena. Ya. Kenapa? Oleh sebab itu menyebabkan perlunya artinya adanya daya tahan kuat yang lebih kuat kalau seorang itu vegetarian. Bahkan dikatakan bahwa Menteri Kesehatan juga menyebutkan bahwa perlunya kita untuk menghidupkan hidup yang vegetarian, sebab itu membuat daya tahan tubuh yang lebih kuat. Paling sedikit dalam masa sekarang. Tetapi kalau kita sudah biasa vegetarian, maka kita akan terus vegetarian. Sebab di surga juga kita akan vegetarian. Ya. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa corona mengajak kita untuk hidup sehat. Corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano bisa mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Nah, ini satu perkara yang luar biasa sekali, ya. Kemudian, corona memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. Corona mengajarkan kita agar tidak jajan ataupun makan sembarangan di luar. Corona menyadarkan kita untuk bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan dan yang bisa diambil kapan saja. Kadang-kadang kita rasakan bahwa dapatkan uang juga tidak lagi banyak berarti, ya, oleh sebab masalah corona. Bila mana kita percaya Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi, maka kita bisa berpikir secara positif. Rupanya ada untungnya juga ini. Corona menyebabkan kita dapat lebih bertekun. Ya. Dan kita coba lihat salah satu penelitian yang dibuat oleh Harvard University. Biasanya istri saya yang bahas ini, yaitu tentang berpikir positif terhadap sistem kekebalan. Semua ini mahasiswa daripada Harvard University, ya, dibuat satu ujian kepribadian secara komprehensif. Contoh darah diambil setiap mahasiswa, kemudian sel natural killer diisolasikan dan ditaruh bersama-sama dengan sejumlah sel kanker untuk 4 jam. Dan ternyata apa yang terjadi waktu diperiksa? Wah, ini kok banyak sekali sel kanker yang sudah mati. Waktu diperiksa siapa yang mempunyai darah yang bisa membunuh banyak sel kanker? Ternyata itu adalah sel kanker yang datang dari orang yang berpikir secara positif, yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dilihat itu banyak sekali yang sel kankernya banyak sekali. Waktu dilihat, oh ternyata adalah mereka yang mempunyai depresi. Jadi mahasiswa yang depresi, tes kepribadiannya paling kurang aktif dalam membasmi akan sel kanker.
Kalau begitu, berpikir positif, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, itu adalah memberikan daya tahan tubuh, memberikan natural killer cell yang jauh lebih kuat. Jadi kalau begitu kembali, ini kita atau anak-anak kita pelajari dalam keluarga. Kenapa? Orang tua harus menjadi teladan di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ya, bicara tentang soal keluarga, bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu untuk bisa mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, suka berbakti, suka berdoa, suka membahas firman Tuhan. Itu kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak waktu kita berjalan, waktu duduk, atau waktu bangun? Itu berarti dengan teladan kita masing-masing. Hukum Allah atau penurutan kepada Tuhan harus ditunjukkan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya perlu sekali orang tua memberikan teladan dalam berbakti. Ya, kalau mau ke gereja hari Sabat, kalau suasana sudah lebih baik, ya tunjukkanlah bahwa orang tua itu sangat giat untuk berbakti. Kemudian di dalam berdoa, kemudian di dalam membaca Alkitab, orang tua harus memberikan teladan kepada anak-anaknya. Dan juga memberikan disiplin hidup yang penuh disiplin dengan baik. Kemudian termasuk dalam disiplin kita mempunyai pola hidup yang sehat. Itu satu hal yang sangat penting sekali, mempunyai pola hidup yang sehat, sebab inilah yang memberikan daya tahan tubuh yang lebih baik. Nah, ini ada seorang yang bernama Gary Hopkins. Kembali, ini adalah teman daripada istri saya yang bekerja di Health Department di General Conference. Dan dikatakan bahwa penelitian untuk 13.368 siswa dari 94 akademi di Amerika Serikat. Ya. Dan ternyata waktu diteliti 25,7% dari orang tuanya masih minum alkohol, 10,7% masih curi-curi merokok, ya. Kemudian 4,5% menghisap marijuana, ya. Mungkin mereka tinggal di Denver ini, ya, oleh sebab di sana legal itu marijuana. Nah, didapatkan kalau orang tua masih memakai minimal satu dari bahan tersebut, maka kemungkinan anaknya untuk turut meminum atau menghisap marijuana ataupun juga minum rokok atau menghisap rokok adalah 2 kali lipat. Jadi kalau begitu anak-anak benar-benar belajar dengan apa? Learning by modeling, ya. Ya, sebab kalau orang tua ya tidak mengikuti akan ajarannya sendiri ataupun kata-katanya sendiri, maka anak-anak juga akan meniru hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya ya kita lihat anak-anak perhatikan kelakuan daripada orang tua. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana apa yang kita betul-betul pelajari daripada hidup Elia di dalam masa yang genting ini. Pertama adalah orang tua harus perhatikan anak-anak. Anak-anak memperhatikan orang tua. Walaupun ada di rumah, coba lihat, bimbing mereka untuk kalau misalnya gunakan video, ya, video yang bagaimana macamnya. Kemudian kalau mereka itu menggunakan komputer, ya, orang tua harus kenal, ya, akan anak-anaknya. Anda ketahui bahwa apa yang terjadi dekat Denver situ dengan Columbine High School beberapa tahun yang lalu, bukan? Orang tua tidak tahu ya bahwa anaknya sudah simpan senjata di gudang. Orang tua tidak tahu. Kenapa? Orang tua tidak cukup kenalkan anaknya sendiri. Pemirsa atau saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing, kita harus kenal anak kita. Ya, bagaimana anak kita di rumah itu? Ya, kita harus mengenalkan mereka, memperhatikan. Ya, sama seperti pekabaran Elia ini dikatakan pikiran mereka kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Yang berikut, kasih dalam keluarga itu harus terbentuk, ya, sebab ini adalah pekabaran daripada Elia, ya. Itu berarti ya harus terbentuk dengan banyaknya menyembah Tuhan yang sama, ya, yaitu Tuhan, bukan menyembah Baal. Oh, kita tidak menyembah Baal, bukan. Tetapi ingat bahwa benda artinya berhala sekarang ini, menurut tulisan dari Patriot and Prophets, Anda bisa baca halaman 304, 305, dan sebagainya. Dikatakan bahwa apa yang kita kasihi lebih daripada Tuhan adalah berhala untuk kita. Itu mungkin saja rumah kita, mungkin pekerjaan, mungkin uang, kepelesiran, atau mungkin keduniawian. Kita harus tinggalkan, artinya kita jangan sampai mengasihi akan
hal-hal tersebut lebih daripada mengasihi akan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Dengan demikian kita pun bisa percaya kepadanya dan mempunyai imunitas yang lebih baik. Ya. Sebab kalau orang percaya kepada Tuhan, dia mempunyai imunitas yang lebih baik. Anda pernah dengar, mungkin ada di antara saudara yang ikuti saya punya renungan pagi, ya bukan renungan malam untuk di Indonesia, tapi renungan pagi kalau di Amerika, ya, yang saya kirimkan setiap hari, ya. Dan sekarang sudah nomor 825. Dan dalam renungan itu beberapa hari yang lalu saya sebutkan apa yang ditulis oleh Dr. Harold Kunig, ya. Dan apa yang dikatakan, kalau kita percaya kepada Tuhan, selalu pergi ke gereja, kemudian mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan, kalau kita dapatkan penyakit jantung, kemungkinan kita untuk mati itu lebih kecil. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengadakan asosiasi satu sama lain di antara umat Tuhan, kemungkinan untuk dapatkan penyakit jantung itu 14 kali lipat, maksudnya kemungkinan untuk mati sesudah bedah jantung. Jadi kita lihat satu hal yang sangat luar biasa sekali. Pengaruhnya, artinya imunitas yang jauh lebih baik oleh sebab kita percaya kepada Tuhan. Inilah pekabaran pada Elia, menyembahkan Tuhan, mempunyai kasih di dalam keluarga. Nah, untuk itu anak-anak atau orang tua harus menjadi teladan untuk anak-anaknya. Teladan dalam apa? Teladan dalam berbakti, teladan di dalam berdoa, teladan di dalam belajar Alkitab, teladan di dalam mempunyai pola hidup yang sehat, ya. Teladan di dalam merasakan percaya pada Tuhan dan bebas daripada ketakutan. Jadi teladan dalam memiliki akan kehidupan yang penuh dengan kerohanian. Faktor yang keempat yang saya harap saudara-saudara bisa ingat adalah sebagai berikut. Pekabaran kasih adalah pekabaran yang terakhir. Apa yang kita harus buat? Kita harus tunjukkan kasih. Kapan? Di mana? Mulai di rumah tangga, di jemaat kita, di lingkungan di mana kita berada. Kembali saya ingin bacakan ayat yang saya sebutkan tadi, atau kutipan dari Christ Object Lesson halaman 415. Sinar terakhir dari terang pekabaran kasih karunia-Nya yang terakhir, yang harus diberikan kepada dunia ini adalah pernyataan dari tabiatnya yang penuh dengan kasih. Anak-anak Tuhan harus memanifestasikan akan kemuliaannya. Melalui kehidupan dan tabiat mereka harus dinyatakan bagaimana dampak kasih karunia Tuhan kepada mereka. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam buku Yohanes 13 ayat 35. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita harus mengasihi satu sama lain, ya, dan orang harus kenal bahwa kita adalah umat yang mengasihi. Nah, pemirsa sekalian, dalam masa yang penuh dengan ketakutan dan banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, sudah berapa orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak di antara mereka itu hidup dari satu hari ke hari. Anda mengetahui bahwa ada orang yang kalau tidak kerja hari ini, besok tidak makan. Jadi kalau begitu di sekitar rumah kita, banyak orang yang mempunyai masalah-masalah, mungkin tidak punya lagi makanan, atau mungkin tidak ada uang untuk beli makanan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, pekabaran Elia mengajak kita untuk memiliki kasih kepada mereka. Ya. Maka saya anjurkan, setiap jemaat melihat anggota masing-masing. Apakah ada yang punya masalah dalam kebutuhan pokok? Jadi anggota di mana? Di Denver, ya, atau Colorado, ya, ataupun anggota-anggota. Coba lihat anggota kita yang selama ini hidupnya pas-pasan saja, ya, paycheck to paycheck, ya. Kalau dapat paycheck bisa hidup, kalau tidak ada paycheck tidak bisa hidup. Kita harus lihat anggota kita sendiri. Kemudian kita boleh kirimkan makanan kepada mereka. Sebab banyak orang yang punya banyak uang yang walaupun beberapa tahun tidak kerja, cukup makan. Tetapi ada orang-orang yang tidak cukup untuk makan kalau dia tidak kerja. Nah, untuk itu apakah kita coba berbuat sesuatu? Kami tinggal dalam satu community di sini, kemudian ada sebagian orang yang tidak dapat kerja lagi oleh sebab tutup kantornya, maka kami juga pungut uang, artinya kumpulkan uang untuk menolong akan orang tersebut. Ya. Demikian juga dengan jemaat Anda, harus lihat anggota kita sendiri. Apakah mungkin di antara mereka ada janda yatim piatu di antara mereka yang perlu pertolongan? Maka itu haruslah diutamakan. Yang kedua adalah di sekitar gereja kita, ya. Atau mungkin orang-orang Indonesia yang lain, mungkin apakah mereka ada yang kekurangan, yang mungkin tidak punya makanan untuk hari ini atau untuk minggu depan, berikanlah sembako kepada mereka, kumpulkanlah dana, ya, kemudian kirimkan, walaupun kita mungkin tidak ketemu, tapi bisa kirimkan dengan pos, ya.
atau pesanan-pesanan makanan kita bisa mudah untuk buat sekarang ini. Kemudian, setiap anggota gereja harus melihat kepada tetangga-tetangga kita masing-masing. Mungkin apakah ada tetangga yang juga tidak mempunyai makanan untuk mereka makan, ya, oleh sebab adanya masalah ini. Maka jikalau kita melihat akan keadaan demikian, kita harus buat sesuatu. Jadi keadaan ini adalah kesempatan untuk melayani. Keadaan lockdown adalah kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada orang lain. Inilah kesempatan untuk membaktikan kasih kepada orang lain. Dan ini adalah pekabaran Elia, yaitu menunjukkan kasih di akhir zaman. Dan inilah yang boleh menyebabkan orang bisa mengenal Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kita semua adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan kabar selamat ini kepada orang lain melalui kehidupan, bukan hanya melalui ajaran. Dengan demikian, pengetahuan Alkitab bukan hanya teori belaka, melainkan sesuatu yang kita hidupkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara untuk menjadi orang Kristen yang menghidupkan kehidupan Elia, yaitu yang mengabarkan kabar Elia melalui khotbah, kehidupan, kata-kata, dan tindakan kita masing-masing. Orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita masing-masing. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami mempunyai pekabaran di akhir zaman, yaitu menyiapkan umat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pekabaran itu adalah pekabaran untuk menyembahkan Tuhan yang hidup, dan juga merefleksikan akan tabiat Tuhan yang hidup. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh mempunyai kasih karunia, dan kami boleh mempunyai kasih dalam kehidupan kami, dan kami mempunyai kasih itu dalam rumah tangga. Dan biarlah kami semua memberikan teladan yang baik untuk anak-anak, anak-anak juga untuk orang tua. Kemudian kami semua, ya Tuhan, boleh mempunyai waktu yang cukup untuk berbakti di rumah tangga, berdoa bersama-sama, sebab family that pray together, stay together. Kami akan lebih rukun satu sama lain, dan kami dapat selalu memuliakan Tuhan dengan kehidupan kasih yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Dan lebih daripada itu, ya Tuhan, kami pun mengharapkan bahwa Tuhan berbicara kepada kami untuk menolong mereka yang kekurangan, yang berada di sekitar kami, yaitu mereka yang mungkin mengalami masalah untuk makanan ataupun kehidupan. Biarlah kami terjamah untuk menolong mereka. Dengan demikian kami dapat menjadi berkat, menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kami, dan nama Tuhan muliakan. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau mempunyai belas kasihan untuk menerima kami sekalian sebagaimana kami ada. Dan biarlah Engkau juga yang boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk menurut kehendak Tuhan. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.